jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kita bisa mengikuti talk show tentang diakonia. Sebelum kita memulai talk show ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh lebih dalam lagi mengetahui tentang diakonia Tuhan. Tuhan yang pimpin acara kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat, hari ini ada dua narasumber yang akan berbicara tentang diakonia, yaitu penginjil Apri sebagai gembala di GKPI Bajem Gria Permata dan Ibu Luna sebagai diaken yang mengurus tentang diakonia di GKPI Bajem Gria Permata. Tanpa berlama-lama lagi ya Pak, kita mulai aja ya. Arti diakonia menurut Alkitab itu apa Pak? Ya, kalau pengertian diakonia secara Alkitabiah intinya adalah pelayanan ya. Artinya sebenarnya secara sederhananya yaitu berkaitan tentang pelayanan kasih atau pelayanan sosial. Nah contoh saja, kalau kita mengacu misalnya kepada gereja mula-mula atau jemaat mula-mula, itu ada dua jenis bentuk pelayanan di sana. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Pelayanan mimbar yaitu pelayanan yang dilakukan oleh para rasul ya. Khusus dilakukan oleh pelayanan rasul yaitu pelayanan firman dan pelayanan doa. Kemudian ada satu bentuk pelayanan lagi yang disebut dengan pelayanan meja. Ini yang disebut dengan pelayanan diakonia ya. Nah, pelayanan meja dalam gereja mula-mula itu tugasnya apa? Di situ dikatakan adalah melakukan pembagian kepada janda-janda. Nah, pertanyaannya pembagian apa? Karena di situ dikatakan kalau kita melihat Kisah Para Rasul 6 ayat 1 itu pembagian atau pelayanan diakonia adalah pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda berupa makanan, ya kebutuhan sehari-hari lah ya, kebutuhan sehari-hari manusia yang sangat urgent itu kan berkaitan tentang makan, tentang minum. Nah, diakonia itu penting, itu menjadi fungsi gereja mula-mula karena dilakukan sehari-hari ya. Jadi pelayanan itu dilakukan, dikerjakan sehari-hari. Nah, intinya apa sih? Artinya apa? Artinya secara sederhana diakonia itu adalah bentuk pelayanan gereja dalam bentuk pelayanan kasih, bentuk pelayanan sosial, yang dilakukan gereja kepada umatnya secara khusus janda-janda ya, janda-janda yang berkekurangan. Nanti kalau dalam bagian yang lain disebut ada juga yatim piatu dan sebagainya. Itu intinya arti diakonia ya, pelayanan kasih, pelayanan sosial yang dilakukan gereja kepada jemaatnya yang berkekurangan gitu. Ada syarat nggak Pak bagi seseorang untuk menjadi pengurus atau diaken yang mengurus tentang diakonia ini? Ya, kalau kita mengacu kepada tadi gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, karena dulu pelayanan mimbar dan pelayanan meja itu dilakukan oleh para rasul, ya semuanya dilakukan. Ya, para rasul kemudian mengeluh karena melalaikan pekerjaan utamanya yaitu mempersiapkan firman dan pelayanan doa kepada umat. Ya, jadi udah nggak bisa lagi dilakukan semuanya. Maka kemudian para rasul meminta kepada seluruh jemaat untuk memilih ya, dari kaum awam ya, itu untuk memilih 7 orang yang nantinya akan dipercayakan untuk melakukan pelayanan meja, pelayanan kasih atau pelayanan sosial. Yang milih adalah jemaat, tapi menentukan syarat 7 orang ya yang akan dipilih itu adalah para rasul itu. Syaratnya di situ dikatakan penuh roh ya. Artinya karena ini adalah pelayanan gerejawi, pelayanan rohani, maka orang yang melayani syarat yang utama ya dia juga rohaninya juga harus mantap. Kemudian penuhi iman ya. Jadi jangan pelayanan seperti ini jangan diberikan kepada orang yang baru bertobat ya, tapi dia sudah punya pengalaman dalam pelayanan, ya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan syaratnya adalah penuh hikmat. Ya, ini bukan pelayanan yang mudah, sepertinya mudah ya, karena hanya membagikan membagikan makan, minum sepertinya mudah, tetapi ini nggak mudah, ini butuh hikmat. Itulah sebabnya syaratnya harus penuh hikmat, karena untuk
misalnya contoh, yang berhak untuk mendapatkan diakonia itu nggak mudah. Untuk menentukan siapa yang berhak, itu butuh hikmat dari 7 diaken pada waktu itu yang mengurusi diakonia, pembagian kebutuhan sehari-hari kepada janda-janda. Janda-janda seperti apa yang harus mendapatkan betul-betul pembagian diakonia juga itu kan nggak mudah. Ya, itu dia, penuh iman, penuh roh, dan penuh hikmat, itu syaratnya. Syaratnya ada 3 ya Pak ya. 3 itu. Nah, Bu Luna nih, saya mau tanya Bu Luna nih. Sudah berapa lama Bu Luna menjabat sebagai pengurus atau diaken yang mengurus diakonia di GKPI Bajem Gereja Permata ini? Saya menjabat bagian diakonia. Kalau dulu kan masih pos PI ya, masih pos PI dan masih Bajem juga sama. Jadi belum ada diaken. Kalau dulu pengurus saya 2 tahun menjabat menjadi diakonia, pengurus diakonia. Sekarang karena sudah menjadi diaken, 2 tahun juga menjabat menjadi diaken diakonia. Jadi saya menjabat 4 tahun di bagian diakonia. Sudah 4 tahun, cukup 4 lama tahun, ya. ya. Ada suka duka juga ya. Suka dukanya banyak ya. Banyak ya. Tapi senang ya. Ya, senang karena bisa melayani ikut Tuhan terlibat ya. membantu orang lain Iya, ya. betul. Oke. Pelayanan nggak mudah tapi memberikan sukacita ya. Iya, betul. Oke. Pak Apri lagi. Menurut Alkitab Pak, siapa sih yang berhak untuk dapat diakonia itu, pelayanan kasih, pelayanan sosial itu Pak? Ya, yang ini berarti siapa yang berhak ya. Kalau kita mengacu kepada beberapa bagian firman Tuhan ya, itu kalau kita melihat Kisah Para Rasul 6 ayat 1 tadi dikatakan pembagian kepada janda-janda. Ya, nah jadi yang pertama yang berhak untuk mendapatkan diakonia itu adalah janda-janda. Tetapi pertanyaannya apakah semua janda ya kemudian berhak untuk mendapatkan diakonia? Nah, kalau kita tarik ke dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Ayat yang pertama dikatakan ada kalimat yang benar-benar janda. Ya, maksudnya yang benar-benar janda itulah yang berhak untuk mendapatkan diakonia. Apa yang dimaksud yang berhak yang benar-benar janda? Kalau dalam ayat yang kelima dalam 1 Timotius 5 ayat yang kelima dikatakan seorang diri. Jadi bukan hanya dia sudah ditinggal meninggal oleh suaminya, tetapi memang dia udah nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya menantu, nggak punya cucu. Jadi betul-betul dia seorang diri. Tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Kemudian menaruh harapannya pada Allah. Ya, jadi memang nanti kan ada usianya. Kalau di dalam ayat yang ke-9 dikatakan nggak boleh kurang dari umur 65 tahun. Artinya kalau orang pensiun kan rata-rata sekarang umur 60-65 tahun ya. Kalau masih di bawah, di situ juga dikatakan ada janda muda. Kalau janda muda lebih bagus katanya dikawinin saja. Iya, itu seperti itu. Kemudian 1 kali bersuami, dia nggak nikah lagi dan sudah tua. Nah, inilah yang dimaksud dengan janda-janda yang berhak untuk mendapatkan diakonia. Kemudian kalau mengacu bagian yang lain Yakobus 1 ayat yang ke-27, yatim piatu dan janda-janda. Di situ dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu, kemudian janda-janda ya. Malah justru pelayanan diakonia itu dikaitkan dengan ibadah yang murni ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Diana hari Minggu itu. Bahwa ibadah yang murni itu bukan hanya ritualitas kita datang ke gereja, berdoa, ibadah umum bersama, enggak. Tanpa perubahan hidup, tanpa aplikasi, tanpa sentuhan kasih kepada orang lain, ibadah kita juga jadi sia-sia meskipun kita rajin ya ke gereja. Makanya di situ dikatakan ada kalimat ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu, kemudian janda-janda dalam kekurangan mereka. Nah, kata mengunjungi saya sepakat seperti yang dikatakan Bu Diana, itu bukan hanya sekedar visitasi biasa, tapi ada pengertian waktu terus menerus. Jadi itu adalah kegiatan yang dilakukan baik gereja maupun secara pribadi kita sebagai orang percaya memiliki kasih kepada yatim piatu secara terus menerus, memperhatikan mereka, memperdulikan. Makanya di situ dikatakan mengunjungi dalam kekurangan mereka. Jadi ketika kita datang bukan cuma ngelihat, oh iya kamu yatim piatu ya, kasihan ya kamu janda, tapi kita datang kemudian kita doakan,
apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita ada, misalnya kita bawa sesuatu, memberikan pertolongan terhadap kebutuhan hidup mereka sehari-hari gitu. Nah ini ada sesuatu yang kita berikan sebagai bentuk pertolongan. Ya, dan kemudian kalau dalam bagian lagi perjanjian lama ya, tadi belum nyangkut-nyangkut ke perjanjian lama. Kejadian Keluaran 22 ayat yang ke-22 ini lebih tegas. Bagaimana Allah menjadi pembela bagi anak-anak yatim dan janda, ya. Makanya dikatakan Tuhan dengan tegas, jangan kamu tindas. Seringkali pada waktu itu janda dan kemudian anak yatim itu seringkali ditindas. Ya, Tuhan marah. Aku yang ada di pihak mereka, aku membela mereka. Kalau engkau menindas mereka, bukannya mengasihi mereka, bahkan di situ yang luar biasa, ya Tuhan saking marah dikatakan, aku akan membunuh engkau supaya istrimu jadi janda dan anakmu jadi yatim. Supaya mereka merasakan perasaan yang sama. Itu Tuhan sampai seperti itu loh, ya, mengatakan kalau kita nggak memberikan perhatian kepada janda-janda, nggak peduli terhadap mereka, kepada anak-anak. Ya. Bahkan kalau di dalam Matius 25 ayat 31-46 tentang penghakiman terakhir, Tuhan menyebutkan saudaraku yang paling hina, saudaraku yang kalau engkau nggak memperhatikan mereka, sama seperti engkau nggak menyambut aku. Saudaraku yang paling hina itu yang kelaparan, yang kehausan, kemudian nggak punya pakaian dikatakan, bahkan yang ada di penjara, yang sakit, kemudian orang asing. Nah itulah mereka-mereka yang berhak untuk secara alkitabiah yang berhak untuk mendapatkan diakonia. Jadi mereka yang dalam kesusahan yang perlu kita tolong ya Pak. Ya. Bahkan mungkin lebih kesininya lebih luas, misalnya kalau ada yang musibah kayak COVID-19 ini, ada bencana dan sebagainya, itu juga perlu mendapatkan inilah ya. Oke, Bu Luna, boleh cerita nggak Bu Luna? Bagaimana keadaan diakonia di GKPI Bajem Gereja Permata? Ya. Saya ceritakan sedikit ya di sini ya. Jadi keadaan diakonia di gereja Permata ini itu penuh dengan keterbatasan. Penuh, artinya begini, penuh keterbatasan seperti ini ya. Apa yang semestinya dilakukan bagian diakonia atau diakonia gereja itu tidak maksimal dan fungsinya sangat kurang gitu. Karena apa? Karena keterbatasan dana itu. Ya. Salah satu contohnya, beberapa contoh lah ya. Kayak musibah dadakan. Contohnya kebanjiran, ya. Yang saat ini kita sedang mengalami COVID ini, gitu kan. Jadi di bagian diakonia gereja ini kurang begitu maksimal ya untuk membantu mereka yang memang terkena dampaknya itu. Jadi itu sangat kurang karena keterbatasan dana itu. Bukan gitu. yang mau bantu mungkin, tapi ya, kita bukan tidak mau bantu ya. Keterbatasan dana sehingga sulit untuk bergerak ya. Betul. Untuk melakukan itu ya. Tidak maksimal jadinya kita Tidak ya maksimal. untuk itu ya, kayak gitu. Program-program yang ada di GKPI buat diakonia ada nggak? Ada program yang sudah kita lakukan itu setiap bulan itu program sembako murah, sembako untuk mereka yang membutuhkan. Jadi program di Gereja Permata ini tiap tahun kita ada mengadakan basar satu ya, terus donor darah 3 bulan sekali, dan pernah juga kita mengadakan pengobatan gratis gitu. Tapi waktu sebelum ada BPJS gitu ya, gitu kan. Terus ada lagi yang setiap bulan kita memberikan bentuknya sembako itu dan dana itu memang untuk orang-orang yang memang menurut kriteria dari bagian diakonia itu yang membutuhkan. Itu yang tiap bulan kita keluarkan ya. Kita keluarkan. Untuk waktu dekat ada program lagi atau karena COVID jadi untuk sementara belum ada? Enggak, sebetulnya justru karena ada COVID ini, diakonia sebetulnya pingin punya program tuh banyak, pengen kemana gitu ya, pengen membantu ini, membantu itu kan. Tapi karena keterbatasan dana itu, makanya susah ya. Tapi diakonia juga ada satu program yang akan kita coba bicarakan, di launching gitu ya. Itu yaitu gerakan 1.000 rupiah.
Gerakan jadi namanya Rp1.000. itu gerakan Rp1.000. Wah, Jadi, itu gimana caranya tuh? Kayak Ya. menarik banget Rp1.000. Bisa dijelaskan? Caranya seperti ini. Gerakan Rp1.000 itu caranya, jadi di samping itu uang jajan kita lah intinya begitu ya. Jadi belanja kita di pasar ada kembalian belanja 1.000. ke pasar kita ada lebih 1.000, itu kita taruh 1.000. Itu kita kumpulin dalam jangka 30 hari, ya kan. Baru nanti kita kumpulin, kita setorin ke gereja. Itu untuk membantu diakonia gereja. Itu untuk semua jemaat lah yang terbeban. Ya kan, yang terbeban itu seperti itu untuk program dari diakonia ke depan seperti itu. Nah, tapi itu di luar dari persembahan minggu ketiga ya diakonia. Itu di luar dari itu gitu. Jadi Ya. untuk gerakan Rp1.000 ini belum tahu kapan ya mau dicanangkan atau dilakukan oleh jemaat? Ada, kita jadi gini. Targetnya mungkin Programnya bulan depan. itu akan diluncurkan ya. Diluncurkan. Itu di bulan Agustus, awal Agustus kita udah mulai menabung itu, ya kan. Nanti kita setor di awal bulan September, gitu. Awal bulan September. Jadi udah mulai awal bulan September gitu. Jadi kalau ini berjalan dengan baik, ya kan, dengan lancar, pasti diakonia itu akan berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Mungkin berpikirnya diakonia itu kan dalam bentuk artinya tindakan ya. Tindakan itu ada aksi dan biasanya berkaitan dengan uang. Jadi kalau orang berpikir kalau mau memberi itu harus besar ya, atau dulu saya sempat berpikir kalau saya nunggu kaya baru bantu orang lain. Tetapi sebenarnya dari hal kecil, tetapi kalau itu dilakukan kompak seluruh jemaat, bayangin contoh Bu Diana lah ya, atau saya, sebenarnya 1.000 itu terlalu ringan lah ya kalau di dalam zaman sekarang ya, itu bahkan kembalian aja misalnya receh itu kadang ada yang sudah terbuang-buang 500 ya. Coba kalau kemudian itu di setiap hari aja katakanlah minimal 1.000, nanti mungkin gereja bisa menyediakan celengan yang murah kali ya itu ya. Kalau dulu celengan ayam ya, itu masukin setiap hari, bayangin. Kalau 30 hari berarti satu jemaat itu bisa menghasilkan setiap bulan 30.000. Kalau ada 50 jemaat misalnya, itu dikali sudah menghasilkan berapa? 1.500.000. 1.500.000 itu kalau setiap bulan kita hasilkan, itu bisa kita sudah 1,5 mungkin kita bisa belikan sembako untuk mungkin jemaat yang memang membutuhkan. Sebenarnya pekerjaan pelayanan diakonia itu jangan, bagi jemaat pengertiannya jangan terlalu dipikir sulit ya. Kalau kita lakukan dengan niat, dengan dari yang kecil, kalau dikumpulkan itu akan semua tergerak ya, itu akan menjadi sebuah kegerakan yang besar dan dapat melakukan banyak kalau memang semuanya dilakukan dikerjakan, betul-betul diimani, dikerjakan oleh setiap umat Tuhan ya. Itu sederhananya ya. Ini gerakan 1.000 saya pikir ini baguslah untuk memulai kita menjadi murid yang berdiakonia. Tapi tadi katanya mau mulai bulan Agustus ya. Berarti nanti mulai minggu depan harus mulai ada. Ya. Kalau di TV, kalau iklan itu supaya terkenal berarti harus ada iklannya. Ya. Produk itu terkenal. Iklannya terus-terusan dong Pak, nanti di iklanin jemaat ya. Supaya jemaat juga mengerti. Kadang kayak gini mungkin mereka nggak ngerti, tapi kalau diiklanin akan ngerti ya. Ya, saya gitu. jadi kepikirnya tabung sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak ya. Ya itu kan sangat membantu sebenarnya, walaupun kita uang 1.000 itu mungkin nggak ada artinya lah ya gitu kan. Kalau bisa membantu lebih juga nggak apa-apa. Jadi nggak itu minimal di 1.000 gitu. Kalau mungkin lebih ya puji Tuhan ya. Kalau lebih ya. Cuma memang diakonia ini saya pikir dengan gerakan itu diakonia jadi berfungsi ya kan. Jadi dari kita, oleh kita dan untuk kita itu gerakannya. Jadi seperti peribahasa, ringan,
sama dijinjing, berat sama dipikul gitu. Waduh, motonya ya, motonya begitu. Dari kita Untuk kita. Untuk kita, oleh kita, untuk untuk kita gitu untuk loh. kita. Ini Ya, moto Diakonia ya. motonya Diakonia. Nanti kita Luar bisa biasa. melebarkan. Untuk kita itu ya maksudnya untuk bukan hanya di lingkungan gereja aja ya, untuk kita menjadi berkat juga bagi lingkungan sekitar juga kayak gitu. Kalau kita sudah bisa menjalankan itu untuk saudara seiman kita, Ya. maka tentunya kita akan bisa lebih leluasa untuk keluar Betul, ya. betul. Itu. Atau ada tambahan Bu Luna, motonya from zero to hero. Iya. Dari Tapi nol. sebenarnya kalau untuk lingkungan sekitar kita juga udah kan, setiap tahun juga kita ngadain basar Ada ya? murah itu Basar juga ya. Pak, basar Oke. murah juga. Ada donor darah juga kan untuk lingkungan sekitar juga kan, gitu. Oke, bagus lah itu. Jadi nggak muluk-muluk ya. Saya pikir gagasannya nggak muluk-muluk dan sebenarnya sangat mudah lah dilakukan ya. Yang dimulai dari kecil dulu Pak ya. Iya betul. Jadi sebenarnya gerakan 1000 itu bukan hanya bisa dikerjakan oleh, saya pikir kalau ada strata sosial bukan hanya bisa dikerjakan oleh yang kaya, tapi siapapun bisa mengambil bagian untuk bergerak di. Jadi mereka bisa semuanya. Harapannya kan tema sebulan ini kan menjadi murid yang berdiakonia, artinya semuanya dengan melakukan gerakan itu juga bisa menjadi murid yang berdiakonia. Sekecil apapun, baik yang kecil maupun yang besar, ketika itu dilakukan dengan tindakan aksi dan ketulusan hati, nilainya di hadapan Tuhan sama kok. Sama ya, gitu. Saya pikir itu. Saya jadi ingat Kolose 3 ya Pak ya, yang ayat 23, apapun yang kamu perbuat, Apapun. lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan ya. Seperti untuk Tuhan. Ya, Oke, betul. saya mau tanya Pak Api lagi. Pak, menurut Alkitab, sumber dana diakonia itu dari mana Pak? Kalau saya baca Alkitab kan selalu tadi dari awal acuannya adalah kepada gereja mula-mula ya. Saya salut kepada jemaat mula-mula. Ketika mereka bertobat, kan itu kan mulai Kisah Para Rasul 2 kan Pentakosta ya. Setelah itu kemudian Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang bertobat ya. Tanda indikator pertobatan mereka itu luar biasa. Mereka bersatu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45, mereka bersatu. Nah, kesatuan inilah yang disebut dengan tubuh Kristus. Bayangin ya kalau tubuh Kristus ya, kalau Budiana sakit, kita ini yang satu gereja ikut sakit enggak? Ikut merasakan enggak penderitaan atau sakit yang dialami? Pasti ikut. Itulah yang dimaksud dengan tubuh Kristus. Itu yang terjadi pada jemaat mula-mula. Dan saya berharap ya, bukan berharap ya, inilah yang akan kita bangun nilai-nilai seperti ini, kesatuan tubuh Kristus gitu. Yang satu sukacita kita juga ikut merasakan sukacita, tapi yang satu menderita kita pun ikut merasakan penderitaan. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-44 dalam Kisah Para Rasul 22. Mereka hidup bersatu. Dalam kesatuan itu sebagai tubuh Kristus ada kepedulian satu dengan yang lain. Itulah sebabnya ayat selanjutnya 45 dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Bayangi dalam kesatuan itu mereka sampai nggak mikir lagi. Saya juga heran iman seperti itu. Kayaknya udah jarang ya kalau kita melihat iman zaman sekarang. Sampai mereka rela menjual hartanya. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Padahal mereka adalah orang-orang yang baru bertobat loh. Ya kan? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 kan dikatakan mereka adalah orang-orang yang baru menerima Yesus karena khotbah dari Petrus, tapi mereka langsung bisa melakukan tindakan spektakuler bagi saya. Sampai mereka itu mau menjual hartanya. Ya mungkin kita juga tadi nggak begitulah, nggak usah sampai begitu ya. Mungkin kita akan kesulitan juga ya. Itu tapi tadi dengan tindakan mungkin gerakan 1000 saja ya, itu sudah itu artinya kita bersatu dan itulah fungsi tubuh Kristus kita sudah lakukan. Kenapa mereka lakukan itu? Yang pertama adalah untuk satu tubuh. Makanya dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10,
ya lakukanlah itu kepada saudara seiman dulu. Kalau kita nggak lakukan itu terhadap saudara seiman dulu, ya dikatakan maka tindakan kasih kita yang seiman, yang tubuh Kristus aja yang menderita kita cuekin, masa yang lain kita sudah lakukan itu akan jadi tindakan yang munafik saya pikir. Ya, makanya kita harus memperhatikan ini. Anak dulu misalnya kita perhatikan, masa anak tetangga udah kita perhatikan dulu kan, anak sendiri kita telantarin misalnya gitu kan. Itu namanya ketika kita melakukan kepada anak tetangga, itu namanya tindakan kasih betul, tapi sifatnya jadi munafik karena anak sendiri ditelantarkan. Itu maka dimulai dari tubuh Kristus, baru kesaksian kita akan meluas ke tetangga kanan kiri. Nah, ketika kesaksian meluas itu dikatakan mereka gereja mula-mula menjadi kehidupan mereka disukai oleh semua orang. Apa yang membuat mereka disukai? Firman yang dihidupkan dalam bentuk kasih yang dinyatakan kepada sesama yang berkekurangan. Itulah sumber dana mereka itu dari situ, ada yang menjual hartanya. Nah, kalau kita melihat Malaki tentang perpuluhan juga dikatakan untuk perbendaharaan rumah Allah. Ya, perbendaharaan rumah Allah itu kan digunakan juga bukan hanya untuk ya apa namanya pengerja, ya untuk ngasih PK persembahan kasih ke pengerja, tapi juga perbendaharaan rumah Allah itu juga digunakan untuk mungkin salah satunya adalah untuk diakonia. Itu seperti itu sumber dananya kalau menurut Alkitab itu ada yang menjual hartanya, selalu dikatakan selalu, jadi nggak pernah kekurangan itu, jadi nggak pernah kekurangan jemaat mula-mula. Saya percaya kalau ada di antara kita yang selalu katanya gerakan 1000 katakanlah, nggak akan ada yang ke diakonia tadi yang dikatakan. Bagaimana keadaannya? Aduh, memprihatinkan. Enggak lah, ya, penuh keterbatasan. Ya saya percaya nggak akan seperti itu ya, akan tercukupilah semuanya. Itu sih Bu Diana. Oke, kalau saya melihat Pak, ini iman harus disertai dengan perbuatan ya Pak ya. Jadi ketika mereka bertobat, mereka percaya pasti Tuhan akan tolong mereka. Iya. Ayo semua umat, kan dikatakan Yakobus juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ibadah tanpa aksi dikatakan Yakobus tadi kan 1 ayat yang ke-27 juga sia-sia dikatakan. Ya kan? Jadi kita harus memiliki iman yang hidup. Ya, saya mengajak setiap jemaat dan juga siapapun yang menyaksikan talkshow kita harus memiliki iman yang hidup itu ya. Jadi saya percaya Yesus, tapi buktikan kalau kita percaya dalam wujud kasih kepada sesama kita. Gitu. Ya. Bu Luna, saya mau tanya Bu Luna nih, bagaimana sumber dana dari gereja GKPI Bajem Geria Permata? Jadi sumber dananya itu kan sebetulnya yang selama ini kan cuma hanya satu. Dari persembahan minggu ketiga, persembahan diakonia minggu ketiga. Seperti tadi saya udah bilang kan bahwa kita ini penuh keterbatasan ya. Maka ditambah lagi dananya itu dengan gerakan yang Rp1.000 itu. Ya kan? Gerakan Rp1.000. Serta satu lagi bagi jemaat yang mungkin tergerak untuk membantu ya, untuk membantu itu mungkin bisa disalurkan melalui bagian diakonia. Jadi artinya itu hanya satu pintu, jadi mungkin nggak kemana-mana ya nanti ya kayak gitu. Itu sih lebih baik seperti itu. Kalau mungkin dia terbeban, oh saya mungkin mau ngasih ini nih untuk jemaat, itu di luar pribadi lah. Kalau memang pribadi ya is okay ya, tapi kalau memang mempercayakan kepada gereja dan mengatasnamakan gereja, mungkin melalui bagian diakonia supaya kita bisa tersalur dengan baik. Dan diakonia juga memang seperti Pak Apri bilang, bagian diakonia harus penuh hikmat ya Pak. Jadi memang tidak semua yang mungkin ini, oh ada kesusahan dan sebagainya, itu kita tetap langsung membantu, enggak, kita harus ada kriteria tertentu untuk di bagian diakonia. Kadang-kadang sih memang ini sedikit curhat aja, mungkin gereja kita mungkin dari dulu ya Bu Diana ya, memang ada beberapa orang Pak, memang yang mungkin ke gereja itu hanya untuk mendapatkan sesuatu dari gereja, karena kan gereja memang gereja itu kadang-kadang punya image
tuh loh di gereja nanti dibantu sama orang gereja atau sama gerejanya gitu. Jadi mungkin GKPI Gereja Permata juga terkenal seperti itu, kayak gitu ya kan. Jadi banyak yang mau ke gereja, kepengen mengenal Tuhan Yesus, mungkin bukan memang dari orang percaya gitu loh, ya kan. Datang memang untuk itu. Jadi kita itu harus benar-benar di bagian diakonnya harus benar-benar punya hikmat bener kayak gitu loh. Jadi kalau enggak itu susah banget. Jadi kita dimanfaatin terus, bantu. Memang secara memang kita penuh belas kasihan lah. Orang Kristen itu penuh belas kasihan, ya kan. Tapi kita juga harus penuh hikmat juga untuk membantu memang yang benar-benar membutuhkan gitu. Kalau enggak ya habis lah ya diakonia. Mana kita penuh ketergantungan kan. Kalau mungkin saya sedikit nambahin atau mungkin bertanya ke Bu Luna. Selain misalnya yang tadi minggu ketiga ya kita punya ini ya memang ya khusus untuk apa namanya dimasukkan ke amplop diakonia dan memang digunakan untuk diakonia ya. Itu nggak boleh digunakan untuk yang lain khusus. Sama ini yang mau di launching nih ya. Itu yang G1000. Apakah bisa misalnya jemaat, kalau dulu saya pernah pelayanan di satu tempat itu ada yang membawa hasil panen. Itu panen ya. Kalau di desa ya. Karena mungkin nggak bisa memberikan ini, jadi hasil panen misalnya padi, beras dibawa 1/10-nya atau apanya. Tapi bisa nggak misalnya ada yang orang mau ngasih, mereka ngasih bentuknya beras atau mungkin bentuknya sembako gitu, boleh? Bentuk barang ya Pak? Bentuk barang gimana? Bisa sih, waktu itu kan memang sudah pernah ada Pak, ya kan, sudah pernah ada, memang kita salurin. Tapi kembali lagi kepada saluran itulah, jadi seumpamanya ada yang ngasih beras atau minyak atau apa, kita memang salurin memang untuk orang-orang yang mempunyai kriteria memang harus dibantu kayak gitu kan. Jadi nggak sembarangan kita ngasih yang nggak ada apa namanya, memang tidak perlu gitu, tidak perlu dikasih kayak gitu loh. Jadi nggak apa-apa sih Pak, maksudnya dari luar atau dari jemaat sendiri ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau dari jemaat, untuk jemaat lagi atau untuk itu mengatasnamakan gereja, mungkin lewat dari diakonia ya. Tapi perlu tambahan juga Bu Diana bahwa masing-masing gereja bertanggung jawab terhadap gereja masing-masing. Kalau kita lihat gereja mula-mula mereka nggak nyari dari luar, ya artinya memang betul-betul karena apa namanya ya itu jemaat mereka. Jadi yang lain makanya tadi tubuh Kristus itu, ya mereka juga bertanggung jawab terhadap jemaatnya gitu. Tadi seperti yang dikatakan Bu Luna, jadi boleh ya, tapi informasikan jauh-jauh. Kalau jangan nanti tiba-tiba Pak Alfred nggak bisa tidur karena banyak yang ngirim sembako ya. Ya diinformasikan, mungkin karena bagian diakonnya jauh, misalnya ada yang mau nyumbang ini kalau memang belum dibelikan, mungkin bisa memberikan informasi, oh kita lebih butuh misalnya ini apakah bisa misalnya bantuan Bapak atau Ibu dalam bentuk ini gitu, karena kita lagi membutuhkannya dalam bentuk misalnya uang atau dana gitu. Jadi bisa seperti itulah ya. Jadi disimpulkan bahwa dimulai dari jemaat sendiri dulu ya. Iya, betul. Dimulai. Sekecil apapun lah tadi dikatakanlah. Dari jemaat, oleh jemaat, Untuk jemaat, ya. gitu. Oke. Saya mau tanya lagi kepada Pak Apri. Tadi ada sempat saya dengar dari Buna, ada orang yang ke gereja hanya mau dapat bantuan. Nah itu gimana Pak? Sering ya kalau dalam pelayanan, tapi itu kan motivasi orang gitu. Kadang kita biasanya awal-awal kita nggak akan ngerti, tapi lama-lama biasanya kalau motivasi orang hanya menjadi pengikut Tuhan dengan itu nanti akan mental sendiri sih gitu kan. Ada peribahasa kan
sesuatu yang ini juga nanti akan tercium akan tercium juga terjuga gitu. Jadi tapi ada juga motivasi awalnya begitu, tapi lama-lama dia ke gereja misalnya dengar firman Tuhan juga akhirnya bisa berubah gitu. Jadi tapi kalau motivasinya ini nanti akan mental kok. Pengalaman saya beberapa kali saya mendapatkan pelayan yang seperti itu, kalau motivasinya salah dia akan mental, nggak akan lama bertahan gitu. Waktu yang akan menentukan, waktu yang akan menentukan motivasi seseorang. Gitu. Jadi balik lagi, pengurus yang mengurus diakonia ini harus penuh hikmat dan penuh roh ya untuk menentukan ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan diakonia yang penuh hikmat. Saya sebagai hamba Tuhan, Pak Alfred juga, Dika dan juga pengurus diaken yang lain dalam tanggung jawabnya masing-masing ya. Makanya yang kita minta itu satu adalah kekuatan mental untuk sanggup melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan. Dan kemudian minta dalam doa adalah hikmat, sama seperti yang diminta Salomo itu bukan yang lain. Ketika Salomo minta hikmat malah yang dikasih banyak ya sama Tuhan ya. Malah dia ditambahkan harta, ditambahkan melimpah itu. Karena hikmat itu yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan gereja. Bukan hanya kepemimpinan gereja, kepemimpinan apapun butuh hikmat. Karena ada banyak tugas dan tanggung jawab dan pemimpin kita ini harus mengambil keputusan. Kalau enggak berhikmat, keputusan kita akan salah. Apalagi ini berkaitan dengan kepemimpinan gereja, kepemimpinan rohani, maka kita betul-betul harus berhikmat betul itu. Apalagi juga berkaitan dengan diakonia. Kenapa? Ini nggak mudah. Ini khusus untuk menangani bendahara, keuangan itu nggak mudah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan uang. Jadi 1 rupiah pun apa yang kita lakukan, yang kita keluarkan, itu betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya nilainya, tapi kegunaannya pun betul nggak, tepat sasaran nggak, gitu. Nah itu juga akan ini gitu, akan bernilai gitu. Jadi betul itulah yang dikatakan tadi, yang dibutuhkan bukan hanya iman, roh, tapi juga hikmat itu. Pak Kim Sen juga sebagai ketua udah pasti harus punya hikmat dalam mengambil. Apalagi ketua, ini bukan tugas yang mudah ya. Pak Kim Sen butuh betul-betul hikmat Tuhan untuk ini gitu. Dan saya pelajari tentang diakonia itu ternyata pelayanan dapur, pelayanan meja, dan kemudian dikatakan itu namanya pelayanan. Jadi bahkan dikatakan dalam terjemahannya itu kadang kita harus kuat mental. Kenapa? Karena kita melayani juga, ada juga yang nggak puas. Ya, nah itu namanya suka duka dan melayani. Memang apapun yang kita lakukan, kalau kita kerjakan dengan tulus ya kita hadapi. Yang penting apa yang kita lakukan tujuannya adalah baik untuk semua, itu ya, untuk pertumbuhan iman dan sebagainya itu. Bu Luda sebagai diaken yang mengurus diakonia, ada saran nggak buat jemaat supaya jemaat bisa ikut terlibat dalam diakonia? Saya dari bagian diakonia berharap program-program diakonia yang sudah kita buat itu bisa berjalan dengan baik. Tapi tanpa jemaat, dukungan jemaat, itu kita tidak akan bisa berjalan. Ya. Jadi saya berharap sih kita sama-sama belajar lah ya untuk ke depan itu ibadah yang murni. Artinya yang seperti tadi Pak Apri sudah jelaskan di beberapa khotbah ya Pak ya, ibadah yang murni gitu kan. Dan kita juga menjadi pelaku atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita harus mempraktekkan kasih itu. Saya sih berharap jemaat kita bersama-sama untuk bisa memikul sama-sama beban dari gereja, apapun itu, bukan hanya di diakonia saja, mungkin di bagian lain kita harus sama-sama saling bisa mengerti kelemahan dan kelebihan kita masing-masing. Itu aja sih. Pak Apri sebagai Gembala GKPI Bajem Geria Permata, ada saran buat jemaat berkaitan dengan diakonia ini Pak?
Kasih adalah sesuatu yang melekat, tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Allah yang kita sembah dikatakan adalah kasih. Kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Ya, itu. Jadi saya pikir Bu Luna, kemudian Bu Diana, saya mengkhotbahkan tentang kasih mungkin udah nggak kehitung kali ya. Jemaat juga sudah mendengar khotbah tentang kasih kepada sesama. Ya, diakonia juga bukan hanya bulan ini kita dengar tentang tema diakonia, tapi sering. Cuma masalahnya satu, dikatakan dalam Yakobus juga tadi berkaitan dengan ibadah yang murni. Kadang jangan hanya jadi pendengar saja, ya. Tetapi di situ dikatakan sungguh-sungguh melakukannya. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Susah, enggak susah. Tadi dikatakan sederhana saja G1000 ya, itu saya pikir itu enggak sulit. Tetapi dengan itu kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Satu, ketika kita melakukan pelayanan diakonia, menjadi murid yang berdiakonia, artinya kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat nikmat, ya, rezeki katakanlah ya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kecukupan makan dan minum. Tetapi juga ingat dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, dalam setiap berkat, baik usaha kita, ya kayak Celuna mungkin ada usaha makanan, koapo, kerja misalnya katakan seperti itu. Efesus 4 ayat yang ke-28 dikatakan tujuan usaha, tujuan bekerja supaya dapat memberikan kepada orang yang berkekurangan. Artinya sebenarnya di dalam setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita ada bagian orang lain. Jadi kalau saya dapat berkat 100.000, sebenarnya ada bagian orang lain di dalam berkat 100.000 itu. Dan itu harus kita kasih. Kenapa? Tuhan taruh itu berkat orang lain di dalam berkat kita dijadikan satu. Supaya kita jadi saluran berkat. Tuhan mau supaya kita ini menjadi garam dan terang. Supaya Tuhan mau kita yang menjadi saluran berkat. Tuhan mau titipkan berkat orang lain itu melalui kita. Supaya kita ini berfungsi sebagai Kristen. Kristen itu kan pengikut atau serupa dengan Kristus ya. Itu menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Kristus baik, Kristus penuh kasih, kehadirannya di dalam dunia, lihat apakah dia merugikan orang lain, dia menyembuhkan, dia ini. Nah, tujuan kita ada di dunia ini juga sama seperti tujuan Yesus ada di dalam dunia. Menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian yang baik, menjadi garam dan terang bagi sesama, menyatakan kasih. Nanti minggu ini terakhir itu khotbahnya itu tentang itu ya, tentang Matius 25. Domba sebelah kanan, kenapa kok aku dimasukkan ke sini? Karena ketika aku lapar, kata Yesus, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum. Makanya pelayanan diakonia itu mendapatkan apresiasi khusus oleh Tuhan. Maksudnya bukan hanya diakennya, tapi setiap kita yang berdiakonia akan mendapatkan apresiasi, reward dari Tuhan secara khusus. Itu. Jadi intinya sederhana, jadilah pelaku firman. Itu. Saya jadi ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, dengan terlibat di dalam diakonia berarti kita sudah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan perintahkan kepada kita ya Pak ya. Betul, amin. Ya. Jadi mari jemaat, saya mengajak kita untuk terlibat di dalam diakonia. Ya, mari kita tunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Amin. Terima kasih Bu Luna dan Sama-sama. Pak Apri yang sudah hadir malam hari ini. Kita bisa berbicara tentang diakonia dan banyak hal yang kita bisa dapatkan. Dan sebagai penutup, minta kesediaan Pak Apri untuk menutup kita di dalam doa. Oke. Kita coba sama-sama katakan menjadi murid yang berdiakonia ya. Itu kepada jemaat ya yang ada di rumah. 1, 2, 3. Menjadi murid yang berdiakonia. Amin. Bulan Agustus tiba-tiba keuangan diakonia kita terdengar 100 juta. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk talkshow tentang diakonia secara alkitabiah maupun juga keberadaan diakonia GKPI Bajem Gria Permata Tuhan. Kami mau
Dan kami rindu, saya, Bu Diana, Bu Luna, dan juga setiap umat Tuhan yang hadir, bukan hanya menjadi orang-orang yang setia ibadah di gereja, bukan hanya menjadi orang percaya yang hanya setia membaca firman Tuhan, tetapi secara sederhana yang Tuhan mau dari setiap kami adalah simple, sederhana. Tuhan mau setiap firman, setiap ibadah yang kami lakukan supaya itu bernilai menjadi ibadah yang murni, kami harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dan juga kami, biarlah kami disadarkan bahwa Tuhan mau kami menjadi murid yang berdiakonia, memperhatikan setiap orang-orang yang berkekurangan, yang seperti dikatakan Alkitab, memperhatikan janda-janda, yatim piatu, dan juga orang-orang yang berkekurangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat nikmat. Sampai detik ini kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, dan kami berpikir bahwa kami tidak kekurangan di dalam Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang berkekurangan, terutama saudara seiman, dan terlebih kami akan memperluas untuk menjadi berkat bagi tetangga, kanan kiri kami, dan lingkungan di mana gerejamu ini berada ya Bapa. Terima kasih, berkati para diaken, berkati Pak Kim Sen sebagai ketua, juga dalam hikmat Allah nyata dalam kehidupannya untuk mengatur keberadaan gereja Tuhan melalui GKPI Bajam Gereja Perata di tempat ini. Saya berdoa untuk Bu Luna yang juga secara khusus memiliki tanggung jawab untuk memegang diakonia. Berkati hikmat Allah dan juga roh yang daripada Tuhan juga terus memberikan hikmat kepadanya untuk boleh mengatur, mengelola keberadaan diakonia melalui gerejamu GKPI Bajam Gereja Permata di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bu Diana dalam pelayanannya di tempat ini, tanggung jawabnya secara khusus di sekolah minggu dan juga dalam tanggung jawab sehari-hari sebagai guru. Tuhan Kau juga memberkati ya Bapa. Terima kasih, ada banyak nilai-nilai yang boleh kami dapatkan Tuhan pada malam hari ini tentang diakonia. Apa yang kami lakukan kami percaya tidak akan pernah sia-sia, dan biarlah kami pulang dari tempat ini dan setelah kami mendengar, kami tidak hanya simpan itu di dalam pikiran dan hati kami, tapi setiap kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi murid yang berdiakonia. Setiap program yang akan dilakukan tadi yang disampaikan oleh Ibu Luna berkaitan gerakan 1000, sederhana sebenarnya, tetapi biarlah kami lakukan dengan ketulusan hati dan kesederhanaan hati kami sebagai pengikut Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah ini boleh berjalan dengan lancar ke depan Tuhan. Program yang gak muluk-muluk Tuhan, tapi program yang sederhana ini akan memberikan dampak yang besar. Tuhan, ketika ditanggung oleh setiap umat Tuhan, akan memberikan dampak yang besar bagi setiap orang-orang yang berkekurangan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami mengakhiri talk show kami tentang diakonia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih.